Oh, belum mulai kok Mas. Baru mau mulai. Ya oke, saya mulai sekarang ya. Hmm, ini Mbak Fitriana juga udah masuk. Saya catat dulu. Ini Nur Aini yang saya belum tahu. Belum. Ini Nur Aini. Nah, oke saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak di mood Mas. Oke, materi ya sebelum saya mulai ya, materi saya tentang akuntansi biaya. Eh, Mungkin lanjutan dari mata kuliah pengantar akuntansi ya. Biasanya sih gitu. Eh, Akuntansi biaya ini materinya nanti banyak belajar tentang menghitung menghitung biaya produksi ya. Bisa di mute nggak Mas? Yang belum mood Mas ini Mbak sama Mbak Fitriana juga belum. Oke, perkenalkan dulu ya, nama saya Arniati, biasa dipanggil Bu Arni. Nah, saya di Taiwannya di Chiayi, di National Chung Chung University, Taiwan. Nanti saya ini kan PowerPoint ini saya ini kan ya, saya naikkan di grup. Terus ini alamat email saya. Kelihatan ya? Nanti ini alamat email saya, jadi kalau ada tugas-tugas nanti ke alamat email ini. Terus saya di Taiwan studi akuntansi. Ini sekarang sudah naik ke tahun ketiga, jadi saya udah hampir 3 tahun di Taiwan ya, di S3 akuntansi. Nah, materi akuntansi biaya yang akan kita pelajari ini terdiri dari untuk malam ini tentang kos pengantar, kemudian minggu depan ya bahan baku dan tenaga kerja, kemudian nanti overhead. Setelah overhead nanti ada sistem cost. Sistem cost itu nanti ada beberapa macam, ada job order, proses, produk bersama dan produk sampingan. Terus setelah itu nanti sistem cost standar atau penerapan standar dan analisis varians. Jadi semua tentang biaya, dan kebetulan materinya nanti semuanya hitungan. Jadi benar-benar hitungan kalau akuntansi biaya itu. Cuma minggu pertama ini aja nggak hitungan. Minggu kedua mungkin belum juga, tapi mulai dari overhead itu sudah hitungan terus ya. Nah, harapan saya sih nanti kalau misalnya bisa, kan ada TTM ya, kalau TTM-nya bisa hadir sih enak gitu saya menjelaskannya gitu ya. Tapi kalau nggak banyak bisa hadir juga ya nggak apa-apa sih, kita pelajari nanti sama-sama aja. Biasanya lebih mudah gitu untuk ini, karena memang logikanya agak berat ya, lumayan berat lah akuntansi biaya itu. Nah, kemudian tujuan umum perkuliahan ini adalah untuk mahasiswa mampu melakukan pencatatan akuntansi mulai dari input sampai output proses produksi. Jadi dari barang mau diproses sampai barang jadi, tahu berapa sih cost-nya gitu. Nah, kemudian menetapkan standar dan analisis varian dari cost tersebut ya. Jadi ya secara sederhananya sih sebenarnya cost produksi cost akuntansi biaya ini, kalau misalnya ya support untuk ini ya, support untuk perusahaan yang sifatnya memproduksi barang. Tapi kalau dagang sih bukan di akuntansi biaya ya, kalau dagang itu memang di perusahaan dagang. Tapi kalau jasa juga bisa sih di akuntansi biaya, cuma nggak terlalu banyak, nggak ribet gitu, lebih mudah mencatatnya. Iya, saya rekam kok Mbak, udah.
eh, jadi kalau di akuntansi biaya itu contohnya misalnya Anda mau buka usaha yang kecil aja ya, catering aja misalnya. Nah, di catering itu kan harus tahu bagaimana menghitung kos sehingga satu piring makanan atau satu porsi makanan tuh mau dijual 10.000, sebenarnya kosnya berapa sih gitu. Nah, di sini detail kita hitung gitu di akuntansi biaya, dan dapat ilmunya dari mata pelajaran ini gitu. Jadi kalau pelajaran akuntansi biaya itu selain bisa untuk nanti ke dunia kerja, tapi juga bisa dipakai sendiri. Itu fungsinya pelajaran akuntansi biaya ini. Jadi kalau Anda mau buka usaha, Anda udah bisa ngitung sendiri, menggunakan ilmu itu untuk sendiri gitu nantinya kalau buka usaha, supaya nggak salah ngitungnya gitu, ngitung kos produksinya. Itu fungsinya. Nah, kemudian di slide berikutnya ini mungkin saya langkah dulu ya, ini sebentar saya ke slide. Nah, ke tugas dulu. Selama perkuliahan ini saya itu punya 3 tugas saja, saya nggak lebih dari 3 ya. Cuman kalau soal, maksudnya yang tugas yang harus dikumpul, yang dinilai itu 3, tapi saya tetap kasih soal gitu. Tujuannya soal-soal itu untuk latihan, dan tidak soal yang saya kasih tidak untuk dikumpul itu nggak perlu dikumpul ya. Jadi yang dikumpul saja nanti yang dihitung nilainya, sedangkan yang misalnya saya kasih tugas untuk belajar sendiri, nah itu bisa didiskusikan di pertemuan berikutnya, atau dicoba kerjakan sendiri, kalau nggak paham bisa tanya gitu. Tapi tugas di modul juga udah banyak ya, udah pegang modul semua kan ya. Saya malah belum pegang modulnya, tapi masih ada inilah, ada soft copy-nya. Jadi ya nanti tugasnya ada 2 macam, tugas individu dan tugas kelompok. Cuman saya lihat kelasnya cuma 10 orang, kelompoknya juga 1 orang jadinya. Ya, jadi nanti tugas individu itu ada 2 kali soal ya, tugas soal 1 dan soal 2. Terus tugas kelompok. Nah, tugas kelompok tuh presentasi kelompok tentang materi. Jadi semua presentasi tentang materi saja sebenarnya. Nah, tujuannya supaya saya membimbing Anda membaca sebenarnya ya, supaya lebih paham. Karena kalau cuma saya yang baca, yang menjelaskan, nanti khawatir ya nggak terlalu paham gitu, nggak tahu salahnya di mana kan. Nah, jadi teman-teman nanti harus bergantian untuk presentasi sebelum saya, misalnya ya nggak lama sih, paling lama 20 menit di depan. Nah, setelah itu nanti saya bantu jelaskan lagi gitu ya. Jadi Anda sudah membuat resumenya dulu, apa yang mau disampaikan ya. Nggak mesti lengkap sebenarnya, apa yang ingin Anda sampaikan saja di materi itu nggak masalah. Yang penting ada ilmu yang didapat dari bab itu gitu ya, daripada nanti kalau cuma mendengar saya khawatirnya lupa, terus udah gitu pas ujian sibuk belajarnya ya. Terus masalah nilai, saya nggak tahu nih kelas ini banyak masalah nggak nilai akhir gitu. Nah, setahu saya ngajar di UT ini sudah tahun ke semester ketiga ya. Semester ketiga. Ya, tiap semester selalu ya, karena mata kuliah yang saya ajarin lumayan agak berat juga sih kalau saya pikir, cuman selalu saja ada yang gagal, dan yang gagal itu justru yang rajin dan pinter banget gitu. Nah, itu saya nggak tahu itu kenapa seperti itu sebenarnya. Kenapa 2 semester ini saya ketemu kasus itu terus gitu. Jadi yang nilainya yang nggak lulus lah, katakan nggak lulus gitu tuh malah yang pinter. Yang biasa-biasa saya nggak tahu apa karena nggak lapor atau karena memang nilainya bagus, saya nggak tahu. Kebetulan yang lapor yang menurut saya rajin dan pinter. Nah, saya khawatir dengan kondisi seperti ini. Sebenarnya kekhawatiran saya kemarin itu khawatir motivasi dari kelas jadi turun gitu, karena takutnya nanti kekhawatiran saya tuh ngapain ikut-ikut tutor gitu loh, nggak usah dikerjakan, nggak usah masuk, atau nilai juga nggak jelas misalnya. Khawatir saya kan seperti itu sebenarnya di UT ini. Nggak tahu, karena 2 semester saya pengalamannya seperti itu, dan buat motivasi teman-teman jadi turun. Nah, kalau saya sempat diskusi sama mahasiswa UT yang ada di Indonesia ya,
Dia sih bilangnya sebenarnya nggak ada masalah, katanya selama ini nggak ada masalah, cuman biasanya katanya kalau ujian itu memang aturannya ketat, jadi kalau ujian tuh nggak boleh, ya istilahnya nggak boleh, jangan sampailah kerjasama gitu, attitude-nya benar-benar dijaga gitu. Karena kayaknya sih saya khawatir salah satu penilaian dari UT Pusat itu pas waktu ujian gitu, saya khawatirnya itu salah satunya gitu yang bisa membuat nilainya jadi jelek gitu loh. Itu saya nggak tahu juga sih, mudah-mudahan sih nggak bisa. Jadi kalau iya, kalau sebenarnya mereka, kalau saya lihat mereka misalnya pengawas yang dari pusat ya, dia diam aja gitu, nggak ngelarang karena dia cuma ngikutin tata tertib, tapi ternyata justru yang ngasih tahu temennya itu yang jelek nilainya gitu. Gitu, yang dari pusatnya ya. Tapi yang jelas ya usahakanlah nggak waktu ujian ikutin aturan aja gitu supaya nilainya nggak hancur. Kalau misalnya udah tertib ikut aturan ya tahu-tahu nilainya masih ini juga ya, ya nggak tahu gitu. Yang penting kita prinsipnya usaha saja, ya, pokoknya usaha saja dulu gimana gitu. Eh, Sama-sama ya, berapa minggu nih, sekitar paling 10 minggu lah ya, tidak ada sampai 10 minggu deh, berapa minggu, cuma 2 bulan 8-9 minggu aja. Ya, waalaikumsalam Mbak Eni sama Mbak Eli. Ya, Mbak Elina ya udah masuk ya. Enggak lah, belajar dulu, nggak ngorek-ngorek. Ya kalau belajar sih bisa. Nah, hmm, saya balik ke slide berikutnya tadi. Ini di slide ini tentang eh, ini rencana pertemuan kita ya. Rencana pertemuan itu saya sih biasanya 9, 1 2 ya 9, jaga-jaga gitu. Kalau selesai 8 juga selesai, kan minimal 8 ya. Saya biasanya 9, jarang saya 8. Apalagi di akuntansi biaya khawatir ada yang minta diulangi lagi gitu. Jadi pertemuan terakhir tuh malah saya pakai untuk review. Nah, ini target rencana pertemuan saya udah buat tanggalnya. Ya mudah-mudahan nggak ada yang mundur ya, maksudnya kadang-kadang kan kita nggak tahu ya ada halangan atau gimana. Tapi ini rencana dulu, jadi ini nggak fix kayak gini sebenarnya. Bisa berubah tergantung kondisi. Tapi biasanya nggak jauh dari ini. Dan terakhir kan TTM itu tanggal 16 TTM. Terakhir online itu kan tanggal 16 ya, 16 April. Jadi pertemuan pertama ini 23 Februari hari ini ya. Materi kita ya hari ini perkenalan, kemudian presentasi, perkenalan udah tadi ya, terus penjelasan tentang perkuliahan, terus dan materi modul 1. Kemudian di modul 2 di pertemuan kedua materi modul 2 nanti. Ya, minggu depan. Udah siap belum ya? Kalau soalnya minggu depan tuh sudah tugas presentasi. Kalau misalnya enggak, saya mundur seminggu. Karena kita masih punya spare waktu banyak, jadi bisa mundur misalnya minggu depan kosong. Kalau enggak, kalau siap ya enggak masalah, langsung. Ya udah kalau gitu. Yang jelas nanti kelompoknya berarti kan ada yang 2 orang, ada yang 1 orang ya. Bebas pilihnya sendiri aja ya, karena cuma 10 orang saya juga nggak bisa menentukan. Nanti Anda pilih aja mana yang mau modul 2, mana yang modul 3, mana yang modul 3 dan 4 digabung ini modul 5. Jadi 1 2 3 4 5 6 7, cuma 7 aja. 7 modul. Jadi 7 kelompok. Nggak apa-apa, yang di Indo bisa ikut juga kan? Kalau saya milihin paling pakai absen sih. Karena nanti ada yang mungkin yang di Indo rumahnya jauh-jauhan ya.
Satu kelompok maksimal 2. Saya nggak munyer-munyer loh, ini sinyalnya pakai XL yang bagus. Kalau Indonesia di Indo itu. Saya di Indo kok sama. Oh ya. TTM 1 datang, saya tanggal 25 udah 26 saya udah nyampe Taiwan. Tinggal 2 hari lagi. Semalam lagi saya di sini malam. Sebenarnya saya malas itu TTM itu. Capek dari Chiayi ke itu. Chiayi ke Taipei itu. Masalahnya saya datang capek-capek 3 jam naik bis. Yang datang cuma 1-2 orang. Makanya saya kalau bisa nggak TTM saya tuh menghindari. Ya paling nggak tahu nanti ya, resikon lah. Jauh masalahnya. Makanya kalau saya maksudnya kalau ada jadwal TTM kalian datang, jadi nggak percuma saya capek-capek. Ini kelihatan kita ini TTM 2-nya itu malahan kosong, bukan kosong sih, tinggal udah selesai materinya tanggal 9 April itu kan TTM 2 ya. 9 April TTM 2 itu malah udah habis materi kita. Nah, makanya tinggal review. Sebenarnya review TTM bagus. Lebih enak diskusinya kan kalau tatap muka itu kalau review. Dari dulu saya kalau TTM senangnya udah habis materi, jadi enak gitu. Ya, latihan soal sama hitung-hitungan gitu. TTM 1 pun saya lihat settingnya pas selesai bahan baku dan overhead. Nah, overhead itu kan rumit tuh ngejelasinnya, overhead dan departementalisasi itu. Makanya pas setelah itu keempat tuh kan TTM. Nah, TTM tuh memang sih ada presentasi, tapi saya bisa jelasin lagi di situ gitu. Yang agak rumit di pertemuan sebelumnya minggu overhead itu. Semua latihan soal materi kita itu, Mbak. Hitung semua. Kerasa nanti. Tapi saya ngajarnya nyantai kok. Sambil ngobrol aja, nggak ini banget. Ya kayak gini aja di sela-sela gitu aja. Ya, nanti Anda harus presentasi hitungan. Nggak apa-apa salah. Yang penting maksudnya udah baca duluan. Jadi yang keputusannya yang menentukan kelompok Mbak Satini aja ya. Bebas kok, bebas aja. Siapa aja. Saya nggak terlalu tahu temennya, nanti salah. 7 kelompok dari 10 orang ya. Ada yang 2, ada yang 1. Kalau materi yang kelihatannya berat, ada yang 2 bab. Kan kayak modul 3 dan modul 4 itu 2 orang, buat gitu aja. Terus nanti ada juga yang mana ya? Nggak ada lagi ya yang pokoknya yang kelihatan agak di modulnya agak ini kasih 2 orang aja. Yang agak panjang. Modul 6 tuh boleh juga itu 2 orang. 6 enggak terlalu 7. 6 7 itu berat ya. 6 7 itu berat. Jadi
modul 3, 4, 6, 7 ya, lumayan lah. Agak-agak berat itu. Itu boleh dua orang. Kalau yang lain satu-satu apa-apa. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ini sistem perkuliahannya. Presentasi modul 1 dari saya, presentasi modul 2 sampai 9 dari mahasiswa. Ya, bisa meringkas materi ke PPT dan dipresentasikan setiap pertemuan. Kemudian PowerPoint-nya dibuat ya. Kemudian review dari saya dan pembahasan soal. Ya, nanti ada pembahasan soal-soal. Yang mau bertanya silahkan sebelum saya lanjut ke PowerPoint berikutnya. Laptop rusak. Mbak Fitriana di Indo apa di Taiwan? No. Ya nanti kalau misalnya nggak bisa buat PowerPoint nggak apa-apa sih. Tapi ya kalau bisa disusulkan di akhir gitu. Pas presentasinya boleh presentasi dari modul. Tapi teman-temannya nggak bisa lihat, cuma maksudnya istilahnya teman-temannya kan baca modul juga kan ya. Lihat di modul aja. Saya nilainya nggak cuma dari PowerPoint kok, nilainya juga dari presentasinya gitu. Paham nggak sih yang dibaca itu maksud saya gitu, modulnya. Dan yang paling ini lagi sebenarnya sih kalau soal konsep saya di tutor UT ini ya, namanya juga tutor ya. Ya memang nemenin belajar sih sebenarnya, beda dengan dosen. Kalau dosen agak ada lain unsurnya, beda dikit lah gitu. Kalau di sini lebih nemenin belajar gitu loh, bukan kalau dosen kan kesannya lebih modul 1 ya, lebih merintah dan sebagainya gitu. Kalau tutor kan kita nggak, kayak teman aja sebenarnya. Oke, ini modul satunya ya. Modul 1 ini masih pengantar ya, jadi judulnya tentang akuntansi kos ya, pengantar. Jadi masih pengantar ya. Nah, yang pertama perusahaan manufaktur dan akuntansi kos. Nah, jadi akuntansi kos itu merupakan akuntansi yang menghasilkan informasi cost detail ya, yang dibutuhkan manajemen untuk mengendalikan perusahaan dan membuat perencanaan perusahaan. Jadi fungsinya itu untuk mengendalikan perusahaan dan membuat perencanaan perusahaan. Ya, karena kenapa disebut mengendalikan dan membuat perencanaan? Nah, biasanya memang kalau kita mau berproduksi, ya kita harus tahu detail cost-nya itu. Nah, dengan tahu detail cost, kita bisa memonitor ya. Misalnya, contohnya tadi itu saya jelaskan tadi, kalau perusahaan catering ya, harus, kalau kita tahu satu porsi makanan gitu ya, harganya, cost-nya misalnya 8.000, kita kan mau jual 10.000, untungnya 2.000 ya misalnya. Mengendalikan di sini maksudnya
ya sebisa mungkin kos kita untuk harga satu porsi itu ya tetap 8.000, jangan sampai lebih. Jangan sampai misalnya untuk jual 10.000 yang biasanya 8.000 tiba-tiba jadi 11.000 misalnya. Kan jadinya rugi ya gitu loh. Nah, kemudian untuk membuat perencanaan tentunya dari pelajaran akuntansi kos ini kita membuat perencanaan nanti itu dilihat di materi standar cost ya. Standar cost dan analisis varian, analisis selisih. Jadi kita tahu nanti misalnya bagaimana sih menentukan harga barang supaya harga bahan baku supaya kita berproduksinya tidak lebih mahal gitu ya. Ya contohnya tadi itu bahan makanan yang paling susah kan. Bahan makanan kan harganya naik turun ya. Kalau kita jual makanan dengan harga misalnya udah tahu kosnya 8.000 terus toto sekarang barangnya naik misalnya. Nah, kita kan masih harus jual dengan harga 10.000. Nah, bagaimana caranya kita untuk membuat perencanaan menjual barang dengan kos tetap 8.000, ya paling naik-naik dikit gitu ya, nggak sampai rugi banget. Nah, tapi bisa dijual dengan harga 10.000 misalnya. Contohnya kemarin di Indonesia kan cabai naik sampai, mungkin sekarang masih naik juga ya, sampai 250.000 sekilo. Nah, kebayangkan gimana caranya gitu loh supaya kosnya nggak naik terlalu tinggi tapi bisa tetap jualan misalnya. Ya, itu di situ fungsi dari akuntansi kos. Nah, akuntansi kos ini kompleks biasanya di perusahaan manufaktur ya. Ini perusahaan. Nah, sedangkan ini gambar perusahaan dagang ya. Sebentar saya cari. Perusahaan manufaktur mana nggak ada. Nah, ini di gambar 1-1 dijelaskan tentang perusahaan perdagangan. Untuk perusahaan perdagangan memang alurnya dari pemasok, biasanya barang langsung masuk ke gudang produk, kemudian langsung ke penjualan dan langsung kemudian dari penjualan biasanya langsung pelanggan yang membeli. Jadi contoh untuk perusahaan dagang gambarnya. Nah, kemudian untuk perusahaan manufaktur itu ada proses mengubah dari bahan baku menjadi barang jadi atau disebut dengan proses produksi. Nah, proses produksi ini dari bahan baku harus ada yang mengerjakan, berarti ada tenaga kerja. Nah, kemudian dan berbagai sumber daya lainnya di departemen produksi. Sumber daya lainnya itu contohnya mesin produksi, alat produksi, apalagi ya, tenaga kerja yang tidak langsung gitu ya. Tenaga kerja tidak langsung itu maksudnya tidak langsung berproduksi. Contohnya di pabriknya ada misalnya ada security gitu ya di pabrik gitu ya. Tapi di pabrik fungsinya ya, security-nya misalnya itu kan tidak langsung ya. Atau ada mandor gitu ya, ada mandor, dia nggak megang, dia cuma ngawasin aja, supervisor dan sebagainya ya. Kemudian di perusahaan manufaktur itu mempunyai banyak akun sediaan. Nggak tahu nih kalian masih akun-akun paham nggak ya? Dulu pernah belajar pengantar akuntansi kan, akuntansi pengantar ya. Jadi ada akun kas, akun biaya, akun apalagi pendapatan gitu. Nah, ini akun sediaan. Akun sediaan itu ada sediaan bahan, ada sediaan bahan habis pakai pabrik, ada sediaan produk dalam proses, ada sediaan produk jadi. Jadi ada 4 macam sediaan. Sediaan itu istilah di buku ini ya, di modul kita ini ya. Kalau di buku secara umum sih ada yang bilang persediaan gitu. Tapi maksudnya sama, itu persediaan bahan itu ada 4 macam gitu. Persediaan bahan apa yang ini? Bahan habis pakai pabrik, persediaan bahan dalam proses. Bahan yang pertama ini bahan baku. Nah, ini gambaran perusahaan manufaktur, bedanya dengan perusahaan dagang tadi ya. Ada pemasok, gudang bahan baku, dan sini ada sediaan bahan baku. Masuk ke pabrik.
sampai pabrik, kalau barangnya nggak selesai, nanti ada sediaan barang yang belum selesai ya. Nah, barang dalam proses gitu istilahnya. Kemudian barang jadi, gudang barang jadi, produk jadi. Nanti ada sediaan produk jadi. Nah, kemudian bagian penjualan. Nah, setelah itu pelanggan. Jadi ada proses produksi ya, perubahan bentuk. Intinya ada perubahan bentuk ya dalam perusahaan manufaktur itu, ada perubahan dari barang A menjadi barang B gitu. Nah, ini proses produksi perusahaan dari inputnya bahan baku, kemudian tenaga kerja. Jadi yang bagian kiri, nah yang kiri ini input. Nah, jalannya. Nah. Oh, salah. Nah, yang ini input semua. Bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik. Nanti kita pelajari dari menghitung bahan baku, tenaga kerja, overhead, sampai nanti outputnya, hasilnya berapa gitu. Jadi kita belajar menghitung dari input, terus diproses kan ada tenaga kerja ya, terus sampai nanti output hasilnya berapa sih gitu, barang dari istilahnya belum nyampe ke kita sampai kita beli, terus sampai diproduksi, terus sampai mau dijual berapa biaya jadinya, costnya, cost apa saja yang harus dihitung gitu. Nah, kemudian untuk perusahaan jasa perusahaan yang memberikan pelayanan atau jasa, contohnya notaris, kantor akuntan, pengacara ya, perusahaan-perusahaan yang sebetulnya memberikan pelayanan. Banyak sih sekarang ada konsultan IT misalnya, itu juga bisa sekarang ya, konsultan apalagi macam-macam ya, survei ya, itu bisa. Untuk perusahaan ini juga sebenarnya ada juga biayanya ya, tapi karena tidak prosesnya tidak mengubah dari bahan baku menjadi barang jadi ya, biasanya kalaupun ada proses itu tapi hanya bentuknya dokumen ya gitu. Biasanya sih kalau cuma dokumen, tenaga kerja overhead, tapi tidak ada bahan baku. Untuk notaris, untuk perusahaan jasa itu hanya tenaga kerja, misalnya jasa notarisnya, itu harus dihitung. Terus peralatan yang dipakai notarisnya apa saja dalam bekerja gitu. Biasanya sih cuma ruangan ya, kalau ini komputer paling gitu. Kalau pabrik kan biasanya ada mesin, jadi lebih mahal. Nah, kemudian ini struktur organisasi untuk perusahaan manufaktur. Kelihatan nggak ya? Saya nggak terlalu kelihatan ini. Pemegang saham. Oh ya, di buku ada ya. Di buku juga kecil. Setahu saya buku kecil juga. Nggak tahu kalau modulnya sekarang ganti yang baru. Maksudnya di revisi. Yang lama tuh kecil-kecil gambarnya. Oh ya, syukurlah. Nah, jadi ini struktur perusahaan manufaktur tuh bedanya sebenarnya yang ada di bawahnya ini loh, yang bagian produksi ya. Ini bedanya dengan yang lain, dengan perusahaan lain. Yang lainnya itu hampir sama semua. Nah, yang ini. Jadi bedanya perusahaan manufaktur dengan perusahaan non manufaktur tuh bedanya ada ini. Terus kalau rumah sakit gimana? Kira-kira rumah sakit masuk yang mana? Kalau lihat dari struktur ini, atau tadi dengar penjelasan saya, intinya ada mengubah gitu ya kalau produksi kan. Tapi kan bisa juga tadi ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Nah, jasa juga kan ada kan costnya. Nah, kalau rumah sakit kira-kira gimana ya? Rumah sakit itu kan melayani ya. Dia kategorinya jasa.
sebenarnya. Tapi dia ada bahan juga gitu loh. Kan bahan ya obat-obatan sih ya bahannya ya. Nah, tapi tidak mengubah obat-obatan itu menjadi apa gitu. Ya, tapi jasa dari dan bahannya itu nggak terlalu banyak kok. Cuman biasanya karena jasa di rumah sakit itu banyak peralatan ya, yang mahal di situ, jadi harus dihitung, harus ada cara menghitung kos produksi untuk peralatan yang digunakan di rumah sakit misalnya gitu, sehingga tahu misalnya MRI kenapa harus sekian tarifnya gitu, karena misalnya sekian jam dipakai dari MRI itu alatnya itu gitu ya. Misalnya belinya 100 juta gitu satu alat. Nah, 100 juta itu bisa dipakai berapa tahun gitu. Misalnya bisa dipakai untuk 100 pasien misalnya. Nah, berarti cost dari MRI itu berapa sehingga harganya berapa gitu. Itu baru dari alat. Tenaga kerjanya kan tidak semua orang bisa mengoperasikan. Gitu. Misalnya yang mengoperasikan dihitung berapa gajinya. Terus nanti dokternya lagi berapa gajinya, sehingga dapatlah harga untuk MRI itu berapa atau CT scan itu berapa harganya. Itu rumah sakit ribet juga ya akuntansi kosnya lumayan ribet karena peralatan yang digunakan mahal-mahal. Nah, jadi sebenarnya sih kenapa jadi harus belajar akuntansi kos ini ya karena banyak peralatan yang digunakan dan ngitungnya rumit. Ya kita kan mau tahu harga gitu loh. Kalau kita nggak mau tahu harga jual, maksudnya harga kos kita, pokoknya udahlah saya jual 10.000, kita nggak tahu rugi atau enggak. Ya kalau kita nggak mau cari tahu rugi atau tidak sih nggak ada masalah ya. Ini kan masalahnya yang punya modal nggak mau rugi kan ya, karena nggak mau rugi ya harus tahu jelas kosnya berapa gitu. Makanya kita harus tahu cara menghitung ya. Jadi kalau kita sudah tahu kos accounting itu manfaatnya itu ya, nanti ketika kita bekerja atau kita punya usaha, kita tahu bahwa yang kita kerjakan tuh sebenarnya untung atau rugi gitu, daripada nanti nggak tahu cara ngitung, tiba-tiba buka usaha jual-jual tiap bulan kok nggak balik-balik uangnya gitu ya. Anak saya lari. Jadi harus tahu kosnya. Nah, kemudian ini akuntansi kos sebagai sebuah sistem akuntansi kos atau kas ini. Kos ya, sorry. Pertama nanti basis pengukuran input. Nah, jadi di basis pengukuran input itu nanti cara kita ngitungnya itu ada 3 macam. Aktual, normal, dan standar. Cara ngitungnya ya. Kalau aktual sih mudah sebenarnya ya. Aktual itu berapa barang yang kita pakai dihitung semua gitu. Ya, ngitung barang gampang, yang masalah kan tenaga kerja misalnya. Tenaga kerja harus dihitung berapa jam sih buat suatu barang. Oh, ternyata misalnya kalau masak itu butuh 2 jam. Nah, 2 jam itu dihitung berapa biaya 2 jam orang itu gitu, gajinya gitu. Itu detailnya ya pelajaran cost accounting itu. Nah, kemudian tapi itu aktual. Nah, ada hal-hal yang nggak bisa dihitung aktual. Contohnya listrik, hitung berapa listriknya, susah ngitungnya kan ya. Nah, atau ya kalau nggak listrik apa kira-kira ya, yang listrik bisa. Terus peralatan, nah, peralatan gimana ngitungnya, misalnya dandang dipakai 5 menit berapa biayanya gitu ya. Nah, ya bisa sih dihitung tapi rumit gitu kalau pakai aktual itu, sehingga bisa pakai cara normal. Nanti ada pelajaran cara normal. Nah, normal costing istilahnya. Normal itu kita pakai ini asumsi ya. Nah, kemudian nanti ada standar. Nah, kalau pakai standar lebih mudah lagi. Udah ada standarnya, pokoknya kalau mau jualan makanan ini misalnya, atau bikin donat misalnya, berapa sih normal standarnya? Kalau bikin donat 10 biji itu standarnya berapa gitu. Nah, itu tapi dari pengalaman baru dapat, dari coba beberapa kali ya, dilatih dulu ya. Misalnya mau produksi 10,
ternyata butuh biayanya sekian. Jadi nanti karena sudah sering gitu, distandarkan ya, distandarkan biayanya. Pokoknya kalau donat misalnya, kalau donat dijual harga 2000 misalnya, nah cost donat itu sebenarnya 1000 gitu, udah standar gitu maksudnya. Nah, kemudian kalau standar lebih mudah ya, karena Anda nggak perlu ngitung setiap mau membuat gitu. Kemudian sistem akuntansi cost tadi, metode akumulasi cost. Jadi setelah dihitung berdasarkan inputnya, aktual, normal, dan standar, kemudian nanti ada metode akumulasi. Akumulasi itu ada dua, nanti job dan proses. Job itu pesanan maksudnya, kemudian proses itu masa ya, tanpa dia berproses terus tanpa ada pesanan. Pokoknya proses namanya, cara menghitungnya beda ya dua ini. Kalau yang tadi yang pesanan, ada pesanan baru dikerjakan. Kemudian asumsi aliran cost. Asumsi aliran cost itu ada 3, MPKP, MPKT, dan rata-rata berbobot atau rata-rata tertimbang. Kemudian kapabilitas interval pencatatan. Nah, ini ada periodik dan perpetual. Ya, periodik dan perpetual. Periodik itu per bulan misalnya, baru dicatat, baru dihitung. Kemudian kalau perpetual itu biasanya setiap ini. Perpetual itu setiap terjadi transaksi dicatat. Nah, ini akuntansi cost sebagai sebuah sistem. Untuk periodik itu mungkin dulu waktu akuntansi pengantar pernah ya nih. Periodik itu secara fisik, ini contohnya untuk menghitung sediaan awal. Nah, untuk cara periodik, caranya dicatat dulu sediaan awal. Maksud sediaan awal ketika barang sebelum dibeli ada misalnya sediaan 10. Kemudian membeli misalnya 100. Berarti barang tersedia dijualnya 110. Nah, sediaan akhirnya dihitung. Jadi sediaan awal dan sediaan akhir ini dihitung sebenarnya. Nah, itu disebut fisik ya. Nanti dihitung baru ketahuan cost barang terjualnya gitu. Nah, kalau perpetual itu nggak dihitung, tapi dilihat dari catatan. Barang sediaan awal sama, terus nanti barang keluar misalnya berapa, nanti catat, terus beli lagi catat gitu. Nah, itu perpetual ya. Jadi setiap ada transaksi dicatat. Kemudian lanjutan perpetual dan periodik. Transaksi atau kejadian pada saat pembelian untuk periodik, ini pencatatannya ya. Cost pemerolehan di debit. Masih ingat gak ya debit kredit? Ya, di sini nanti kita belajar menjurnal juga, misalnya nggak hanya menghitung, ada jurnalnya gitu. Ya, kalau masih ingat, syukur lah ya. Jadi kalau pembelian itu cost pemerolehan tuh harga jualnya, di debit dicatatnya, nambah di debit. Debit itu kan nambah ya biasanya. Kemudian pada akun pembelian, nah, pembeliannya di kredit berarti. Kemudian untuk perpetual, cost pemerolehannya sama di debit, tapi akunnya beda, bukan pembelian, akun sediaan. Cost pemerolehan pada akun di debit. Sorry, saya keliru yang pertama tadi. Cost pemerolehan di debit pada akun pembelian. Pembeliannya di debit yang atas, kemudian yang sistem periodik, kemudian untuk perpetual sediaan, ini maksudnya. Debitnya ini. Nah, debitnya ini. Kemudian penjualan, kalau periodik tidak ada jurnal. Kalau perpetual debit cost produk kalau perpetual debitnya cost produk terjual,
kreditnya sediaan. Jadi karena dijual, sediaannya jadi berkurang. Kemudian akhir periode, perhitungan sediaan secara fisik untuk menentukan nilai sediaan akhir dan kos produk terjual. Jadi harus dihitung dulu ya, makanya secara fisik tadi yang saya bilang. Kemudian sistem perpetual, pada akhir periode tidak ada jurnal ya, hanya pada saat transaksi jurnalnya. Itu beda-bedanya ya. Kemudian kepergunaan data akuntansi kos. Yang pertama untuk penentuan kos produk dan harga jual. Yang kedua untuk perencanaan dan pengendalian. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi intinya data akuntansi kos ini ya paling gampang saya sih ngasih contohnya kue ya, karena kue kan gampang kita ngelihatnya barangnya apa saja gitu. Udah tahu kosnya berapa. Ya walaupun sebenarnya di kos akunting tuh kita sulit sih ngelihat barang awalnya apa. Contoh aja kalau misalnya tadi saya contohkan donat, kita kan sulit ngelihat dalam donat tuh ada apa aja. Tadinya kan ada telur misalnya, telurnya kan udah digabung di situ gitu. Sulit melihatnya memang. Tapi mungkin lebih bisa dibayangkan dibanding kalau saya jelaskan handphone misalnya. Nah, handphone nanti dalamnya ada IC, ada apa. Saya sendiri nggak tahu nama barangnya kan, jadi repot. Tapi intinya sih sama, prosesnya juga hampir sama. Nah, kemudian saya lanjut dulu. Nah, kepergunaan data akuntansi kos terkait pemasaran, itu tadi untuk penentuan harga jual, untuk memenangkan kompetisi. Nah, ini kenapa memenangkan kompetisi? Kemudian untuk penawaran kontrak. Kemudian untuk penganalisisan profitabilitas. Kalau harga jual jelas ya, kayak tadi kita harus tahu dulu kosnya berapa supaya tahu mau jual berapa gitu. Nah, kemudian memenangkan kompetisi ini bersaing maksudnya ya. Nah, kalau kita sudah tahu harga barang kita, terus kita misalnya mau jual berapa tadi, kalau udah tahu harga dijual, ternyata harga jualnya kita mau untung misalnya donat tadi kosnya 1.000. Nah, kita mau untung misalnya karena makanan kita untungnya pengennya 100% gitu, 2 kali lipat. Berarti kan kalau 100% dari 1.000 kan berarti kan 2.000 ya harganya gitu. Nah, karena harganya 2.000, nah masalahnya harga 2.000 itu bersaing nggak gitu loh. Jangan-jangan harga donat itu cuma 1.500, kalau kita jual 2.000 ya nggak laku kita gitu. Kalaupun mau jual 2.000 harus dibuat, apa bedanya yang membuat itu harus 2.000 gitu. Jadi memenangkan kompetisi di sini seharusnya intinya barang yang mau kita jual itu masuk dengan harga pasar, atau kalau perlu lebih murah dari harga pasar, tapi kita nggak rugi gitu. Itu maksud dari ingin memenangkan kompetisi ya, yang kita nggak rugi yang jelas kan. Nah, kemudian untuk penawaran untuk kontrak. Nah, maksudnya kalau kita sudah tahu kosnya berapa, gampang kita untuk tawar menawar pas kontrak. Ya kalau kita nggak tahu kosnya berapa untuk buat sesuatu, terus mau kontrak, jangan-jangan nanti salah gitu. Ya salahnya takutnya kan kita bilang misalnya oke lah saya mau masukkan donat misalnya ke ke kafe misalnya, terus udah saya pas kontrak harganya kan sudah harus ditentukan. Biasanya yang nerima barang kan dia pengen harganya tetap gitu ya, misalnya sudah tentukan harganya bisa terima 1.400. Nah, kita udah oke aja, padahal kita nggak tahu harga kos kita berapa, kos produksi kita berapa. Kalau kita udah tahu duluan kan kita bisa mudah tawar menawar, sehingga kalau misalnya ada yang nawar lebih tinggi, nah kita sudah tahu sebenarnya kos yang sebenarnya kita bisa bersaing dan kita bisa membuat harga kontrak yang tidak rugi lah buat kita gitu ya, tapi bersaing. Kemudian menganalisis profitabilitas atau laba. Ya, kalau kita tahu berapa kosnya, pasti kita bisa menganalisa
kita laba atau rugi misalnya tadi kita costnya 1000, kita jual 1300 pun masih untung, itu nah analisisnya. Kita jual 1400 juga masih untung ya, asal misalnya kita jual 1100, nah hati-hati itu tipis ya untungnya. Sebenarnya seperti itu ya, kenapa harus paham benar berapa costnya. Nah, kemudian kebergunaan data akuntansi lanjutannya, perencanaan yang efektif ya, harus tujuan jelas, kemudian rencana produksi yang dapat mengarahkan dalam pencapaian tujuan ya, kemudian pengendalian yang efektif, penugasan pertanggungjawaban, pengukuran dan pembandingan antara tujuan atau rencana dengan hasil secara periodik. Kemudian pengambilan tindakan koreksi yang dibutuhkan. Jadi fungsi pengendaliannya kalau kita memang sudah paham dengan kondisi produk kita, bisa untuk perbaikan. Nah, kemudian akuntansi kos dan akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan ini sifatnya informasi keuangan untuk pihak eksternal. Sedangkan akuntansi kos ini informasi keuangan untuk pihak internal dan untuk akuntansi keuangan. Nah, karena ini kelasnya manajemen ya, bukan kelas akuntansi ya. Di kelas manajemen ini setahu saya mata pelajarannya hanya ada akuntansi pengantar, terus langsung saya nggak tahu sebelum ini apa, yang jelas akuntansi keuangan, tapi akuntansi kos gitu, tapi nggak ada akuntansi keuangan. Nah, kalau di akuntansi jurusannya biasanya ada akuntansi keuangan ya. Nah, jadi kalau akuntansi keuangannya ini memang ada standar-standarnya. Menjurnal ini harus begini, menjurnal dia dan lebih ke instrumen keuangan ya. Instrumen keuangan tuh misalnya saham, jurnalnya gimana gitu ya. Uangnya untuk apa, persediaan jurnalnya gimana tuh, ada aturannya gitu loh, cara mengakui penjurnalannya. Itu akuntansi keuangan biasanya, dan laporannya fungsinya untuk pihak eksternal. Nah, sedangkan akuntansi kos ini lebih untuk pihak internal ya, dan digunakan untuk akuntansi keuangan gitu, fungsi dari akuntansi kos. Nanti akuntansi kos ini dipakai di akuntansi manajemen, kelanjutannya semester depan itu akuntansi manajemen. Nah, kalau nggak paham akuntansi kos, nanti sulit di akuntansi manajemennya ya, karena dia berhubungan gitu. Walaupun lebih banyak teori di akuntansi manajemen itu sebenarnya dibanding akuntansi kos. Oke, ada pertanyaan? Pada tidur ya? Kali tidur. Silakan ya kalau mau ditanya, misalnya ada yang mau ditanya. Saya lanjut kalau enggak ya. Akuntansi manajemen dan akuntansi kos ya. Akuntansi kos memberikan tambahan informasi bagi manajemen untuk pembuatan keputusan, terutama untuk kasus-kasus khusus bagi manajemen. Contoh, keputusan membeli atau membuat suatu produk. Nah, pelajaran keputusan membeli atau membuat suatu produk itu di akuntansi manajemen semester depan ya. Ya, jadi setelah Anda tahu ternyata kalau memproduksi misalnya costnya 1000 misalnya. Nah, nanti kalau beli sendiri, kalau misalnya beli gitu, kadang-kadang kita bahan baku tuh bisa memproduksi sendiri, bisa beli ya. Contoh saya mau jualan apa misalnya ya, donat tadi, saya bisa beli ke orang yang buat, nanti saya jual gitu setengah jadi misalnya istilahnya ya. Itu bisa, nanti kita putuskan apakah kita akan membeli atau membuat sendiri produknya. Nah, kalau itu ya harus tahu dulu costnya berapa gitu. Udah tahu costnya baru nanti diputuskan. Nah, mungkin kalau anak-anak manajemen tuh lebih suka yang akuntansi manajemennya ya, karena lebih menarik sebenarnya ya. Saya sebenarnya pikir-pikir lebih pengen ngajar akuntansi manajemen, cuman kemarin saya malas ini
ditawarin, tapi saya malas bikin modul lagi. Kalau akuntansi kos karena sudah ngajar semester kemarin, jadi ya nggak bikin lagi. Saya nggak sempat semester ini banyak-banyak. Kemudian ini mulai masuk ke pengertian dan pengklasifikasian kos. Nah, ini pengertian ya, maksudnya kos itu apa gitu ya. Nah, ini istilahnya dilihat di terminologi kos tabel 1.2. Istilah asli ya, yang asli itu dari bahasa Inggris. Kemudian istilah yang tepat. Kemudian istilah umum. Nah, jadi umumnya seperti ini. Yang akan kita pakai di modul ini adalah yang tengah ini ya. Istilah yang tepat kok di sini. Jadi cost dari bahasa Inggrisnya diserap di modul ini cost, tapi umumnya di buku-buku biasanya disebut buku yang lain ya, di modul ini memang dia pakai istilah cost. Biasanya disebut biaya. Kemudian expense. Nah, expense di sini di modul ini nanti biaya. Jadi kalau bilang biaya itu expense ya. Nah, kemudian di istilah umum ini beban ya. Tapi ini sebenarnya istilah ini sekarang udah nggak dipakai. Dulu memang ini dipakai istilah umum. Kemudian produk cost produk. Dulu biasa dikenal dengan harga pokok produk. Masih ada juga mungkin ya buku-buku pakai harga pokok produk. Tapi setahu saya sih udah mulai berkurang. Semuanya udah ganti jadi cost produk. Kemudian production cost produksi. Nah, itu biaya produksi dulunya. Cost pemerolehan atau cost to acquire asset. Kemudian harga perolehan, harga pokok aset. Nah, sekarang namanya cost pemerolehan. Kemudian cost of good sold dan cost of good product. Itu ada dua ya, cost of good sold dan cost of good product. Kalau dulu namanya harga pokok penjualan. Akumulasi depresiasi akumulasian saya. Akumulasi depresiasi. Kemudian total cost atau cost total. Kemudian total aset atau aset total. Nah, ini terminologi cost. Cost adalah nilai dari aset yang diberikan atau yang akan diberikan untuk memperoleh aset lain. Nah, sebenarnya kalau saya sih mengartikan ya ini arti umum cost ya. Jadi maksudnya kalau saya mau membeli barang A, misalnya barang A, nilai barang A nilainya misalnya 100.000. Nah, 100.000 itulah costnya gitu. Itu maksudnya cost di sini. Jadi disebut nilai dari aset yang diberikan atau yang akan diberikan untuk memperoleh aset lain. Nilainya cost. Kalau kadang-kadang dalam sehari-hari ya disebut harganya berapa sih itu. Ada yang bilang begitu juga, harganya berapa. Ya, tapi dalam akuntansi cost itu disebut cost gitu. Tapi ya secara umum masih jarang ya orang beli bahan baku misalnya ini nanya ke ini costnya berapa, jarang. Harganya berapa gitu. Biasanya gitu. Padahal itu maksudnya costnya. Tapi kalau sudah jadi sudah di-expense-kan, artinya sudah digunakan, nah itu baru jadi biaya gitu. Baru expense. Cost itu belum bisa diakui sebagai expense. Sebenarnya itu masalahnya. Bedanya apa dengan expense atau dengan biaya gitu. Karena cost itu belum bisa disebut biaya. Belum bisa jadi biaya, baru jadi cost aja gitu. Nanti kalau sudah digunakan, sudah diproduksi, habis, udah jadi barang, nah berapa biayanya itu baru jadi biaya gitu kalau udah selesai gitu. Itu bedanya kalau udah jadi barangnya. Jadi cost sifatnya masih gabungan, masih pengumpul, nampung istilahnya cost. Terus objek cost tuh aktivitas apapun,
fungsi, proses, unit organisasi atau item fisik yang menjadi kepentingan dan perhatian manajemen, yang mana pengukuran spesifik atas cost tersebut diinginkan. Aktivitas, ya ini maksudnya aktivitas apapun ini ya, semua ya, bisa fungsi, proses, organisasi, item fisik, nah semua pokoknya objek cost tuh ya disebut dengan proses, misalnya proses penyaringan atau proses pengolahan, nah itu objek costnya. Kalau berproduksi kan ada. Nah ini klasifikasi cost, ada berbasis elemen produk, berbasis keterlacakan dengan produk, berbasis hubungan dengan produksi, berbasis hubungan dengan volume, berbasis area fungsional, berbasis periode dibebankan, berbasis hubungan dengan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Nah, berbasis elemen maksudnya nanti ada yang namanya bahan. Bahan itu ada dua macam, bahan baku dan bahan penolong. Kemudian ini dari elemen produk ya. Jadi ada 3 macam elemen produk itu: bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Tenaga kerja itu tenaga kerja 2 macam, tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Nah, terus overhead pabrik. Overhead pabrik itu ada bahan penolong, ada tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pemanufakturan lainnya. Jadi ini secara umum ya, elemen yang akan kita pelajarin kan 3 macam ini ya. Elemen dalam berproduksi ada 3 macam ya: bahan, tenaga kerja, dan overhead. Bahan itu ada 2, bahan baku dan bahan penolong. Tapi yang diakui sebagai untuk kos produksi di bahan itu bahan baku ya, karena bahan penolong masuknya nanti di overhead. Nah, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, yang diakui nanti sebagai kos tenaga kerja itu yang tenaga kerja langsung. Yang tenaga kerja tidak langsung masuk ke overhead cara ngitungnya. Jadi sebenarnya nanti cuma bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead, 3 macam aja sebenarnya. Nah, kemudian ini klasifikasi cost tadi. Bahan langsung, bahan baku. Yang tidak langsung masuk overhead. Tenaga kerja yang tidak langsung masuk overhead ya. Cost pemanufakturan lain masuk ke overhead. Terus tenaga kerja langsung, tenaga kerja langsung. Jadi cuma 3 macam yang bawah ini sebenarnya. Tuh. Nah, ini contoh klasifikasi cost berbasis elemen. Bahan ya, untuk cost bahan kayu jati, ini memproduksi mebel ya. Kayu jati 150 juta, lem 800.000, kemudian paku 1 juta. Jadi totalnya 151.800.000. Terus tenaga kerja itu ada pemotongan, perakitan, pembersihan, totalnya 52. Nah, total kos produksi bahan dan tenaga kerja berarti ini 203.800. Contohnya. Kemudian klasifikasi kos berbasis keterlacakan. Keterlacakan ini yang direct dan indirect itu ya. Kos langsung dan tidak langsung. Untuk kos langsung, bahan baku dan tenaga kerja. Yang kos tidak langsung, overhead pabrik ya. Ini sebenarnya ya sama dengan yang gambar ini tadi, yang belakang tadi ya, yang bahan baku, overhead, tenaga kerja langsung. Kemudian klasifikasi cost berbasis hubungan dengan volume, ada cost prima, prime cost ya, cost prima, bahan baku dan tenaga kerja langsung. Terus ada cost konversi. Konversi itu tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Ini dihafal ya, yang 2 macam ini. Nanti ada biasanya ini sering sekali keluar soal ujian. Cost prima atau prime cost itu apa saja gitu. Dia ada 2 macam, bahan baku dan tenaga kerja. Itu prime, itu dianggap cost prima. Cost prima itu cost utama gitu ya.
prime cost utama. Terus cost konversi ini namanya juga konversi. Konversi itu cost yang berfungsi mengubah gitu dari bahan ke barang jadi, dari bahan baku ke barang jadi, namanya cost konversi. Nah, yang akan mengubah bahan ke barang jadi itu kan ada dua, tenaga kerja langsung dan overhead, itu maksudnya. Kemudian klasifikasi cost berbasis hubungan dengan volume. Nah, berbasis hubungan dengan volume ini ada tiga juga sebenarnya sih ya, tapi ini dua aja. Jadi dilihat dari perkembangan volume produksi atau tidak berfluktuasi. Ini ada variable cost atau cost variable dan cost tetap. Nah, untuk bahan baku biasanya variable. Untuk tenaga kerja dan overhead itu kebanyakan sih tetap ya gitu. Kemudian nah ini gambar dari cost variable. Cost variable itu semakin banyak bahannya, volumenya semakin banyak, ini semakin naik variable. Kemudian cost tetap. Nah, cost tetap konstan ya, tidak ada perubahan gitu. Nah, kemudian perilaku costnya. Untuk cost tetap perilakunya untuk totalnya seperti ini, tidak ada perubahan ya, tetap saja gitu. Sampai 10 unitnya pun tetap 100. Tapi sebenarnya logika ini kalau kita pelajari lebih lanjut, nggak mungkin terus tetap. Contohnya misalnya ketika kita misalnya hanya berproduksi sehari 100, misalnya kalau buat donat tadi 100 donat sehari, mungkin tenaga kerja satu orang cukup, hanya tetap gitu. Tapi kalau produksinya mau nambah jadi 300 unit sehari, mungkin satu orang udah nggak cukup. Nah, akhirnya cost tetap pun akan berubah, akan naik, nggak tetap lagi di situ, tapi mungkin akan naik ke atasnya gitu. Tetapnya gini berubah karena tenaga kerjanya bertambah gitu. Atau ruangannya kurang sehingga harus sewa ruangan baru kalau misalnya untuk produksi karena nambah gitu ya. Kemudian perilaku cost tetap. Perilaku cost tetap itu perilaku cost tetap per unit menurun ya. Karena apa? Semakin banyak berproduksi berarti costnya akan semakin kecil gitu. Itu cost tetap. Tapi kalau misalnya costnya tetap, produksinya kecil, berarti costnya jadinya tinggi per unitnya. Kemudian cost campuran. Cost campuran ini kombinasi cost variabel dan cost tetap. Kombinasi itu biasanya contohnya gaji. Gaji itu ada gaji tetap, ada gaji tidak tetapnya. Misalnya semakin banyak dia produksi, nanti dia akan dapat bonus. Misalnya kalau produksi lebih dari, misalnya targetkan 100 gitu ya, terus lebih dari 100 dalam satu hari, nanti akan dapat honor tambahan gitu. Tapi bukan lembur ya sifatnya misalnya, tapi tambahan insentif misalnya. Kemudian klasifikasi cost berbasis area fungsional. Nah, dari area fungsional itu ada 3 macam. Nanti cost pemanufakturan, cost pemasaran, dan cost administrasi. Jadi dari areanya, kalau fungsinya untuk memproduksi jadi cost pemanufakturan, kalau untuk menjual pemasaran, nah, kalau untuk administrasi berarti cost administrasi. Kemudian klasifikasi cost berbasis periode dibebankan pada penjualan. Klasifikasi cost berbasis periode dibebankan pada penjualan, cost produk dan cost periode. Ada 2 macam. Kalau cost produk ini biasanya di bagian atas ya, bagian cost produk, bagian bahan, tenaga kerja, dan overhead. Jadi biasanya cost produk. Nah, kalau cost period ini biasanya ini
biaya kos administrasi dan kos penjualan. Sifatnya